baru 3 modul. Yang pertama modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua modul 1.2 tentang peran guru penggerak, dan yang ketiga tentang modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dalam modul 1.1 kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik harus menuntun siswa, bukan menuntut. Menuntun bukan menuntut. Dalam kata tanpa kita sadari, dulu setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, ke anak harus begini, ini harus tahu, harus apa. Misalnya materi tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan, harus tahu ini anak. Tanpa kita mengetahui bagaimana caranya anak itu hafal ini, tanpa mengetahui bagaimana anak itu paham tentang ini. Tapi setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, saya jadi lebih menuntun. Kita harus menuntun, bukan menuntut. Kita menuntun anak, membimbing anak ke materi yang harus kita sampaikan. Anak harus benar-benar paham dan tahu dengan bimbingan kita sebagai pendidik. Di sini kita belajar tentang peran guru penggerak itu seperti apa di sekolah. Yang pertama, kita harus menjadi coaching dalam segala hal dalam bidang pembelajaran. Dalam lingkungan sekolah kita 1.3 kita belajar tentang visi guru penggerak. Nah, visi, dalam membuat visi itu kan visi adalah tujuan dan harapan kita. Menurut modul 1.3, visi itu harus sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Dan semua profil pelajar Pancasila itu semuanya pembelajaran itu harus berpihak pada tentang visi sekolah kita yang asik ya, asik, agamis, santun, inovatif, dan aktif. Tulisan visi sekolah kita. Maka kita telah sama-sama visi sekolah kita itu apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan apakah sudah berpihak pada siswa. Sudah. Marilah sekarang kita berusaha mencoba mengisi kalimat-kalimat tumpang yang ada di sini dengan impian murid di masa depan. Semua guru yang ada di sini, semua pendidik yang ada di sini pasti mengharapkan nanti anak kita itu akan menjadi apa, siswa kita itu akan menjadi apa. Nah, nanti kita akan mengisi kalimat tumpang yang di sini. Kita isi dulu yang paling pertama ya. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, yang ada di pemikiran ibu-ibu semua, mengharapkan murid kita itu seperti apa. Melihat dan mengetahui bagaimana pendidik di sini menginginkan murid seperti apa. Yang pertama, santun kepada orang tua baik di rumah maupun di sekolah. Benar ya, yang santun itu bukan hanya di sekolah saja, tetapi di rumah juga. Ketika anak itu di rumah santun, pasti di sekolah juga akan santun. Murid adalah memiliki kelebihan dan keunikan. Seperti kita ketahui, kita harus
mendukung murid sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Di sini tertulis memiliki kelebihan dan keunikan itu termasuk kodrat alam. Nah, kita sebagai pendidik harus bisa mendorong dan memotivasi kodrat alam yang dimiliki siswa. Contohnya seperti Dekia bakat nyanyinya udah ada, bakat menggambarnya udah ada. Nah, kita sebagai pendidik harus mendorong supaya anak itu bisa berprestasi. Harus bisa mendorong bakat alam yang dimiliki oleh siswa. Di sini kita menyusun prakarsa perubahan melalui kanvas atap. A. Asetnya adalah siswa. T. Tantangannya dengan berkembangnya zaman semakin maju. A. Di sini aksinya kita sebagai pendidik harus mau belajar dan mengajar siswa sesuai dengan kodrat zaman. P. Di sini pembelajarannya kita akan lebih kreatif dan berinovasi dalam proses pembelajaran. Setelah atap, kita ke prakarsa perubahan. Di sini kita berfokus pada visi dimensi kreatif dalam profil pelajar Pancasila. Kita akan masuk ke tahapan bagja. Apa itu bagja? Di sini ada B, buat pertanyaan. Buat pertanyaannya, mengapa peserta didik kurang memiliki jiwa kreatif dalam pembelajaran? Tindakannya, semua guru melakukan asesmen diagnostik sebelum pembelajaran ya kepada peserta didik. Nah, A di sini ambil pelajaran. Apa manfaat menumbuhkan sikap kreatif pada peserta didik? Tindakannya memberikan motivasi pada peserta didik tentang pentingnya memiliki jiwa kreatif sejak dini dan melaksanakan pembelajaran. Nah, di sini G, gali mimpi. Bagaimana perasaan guru saat melihat peserta didiknya memiliki jiwa kreatif dalam pembelajaran? Nah, tindakannya menciptakan suasana kelas yang kondusif, menarik, menyenangkan, dan memberikan pembelajaran kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki. Selanjutnya J, jabarkan rencana. Apa saja langkah-langkah yang tepat bisa mendukung upaya menumbuhkan sikap kreatif pada peserta didik? Tindakannya melaksanakan metode pembelajaran yang mendukung peserta didik untuk melatih kemampuannya secara kreatif. Nah, di sini yang terakhir A, atur eksekusi. Siapa saja yang terlibat dalam proses peningkatan sikap kreatif pada peserta didik? Tindakannya melibatkan seluruh peserta didik di kelas dan rekan guru yang ada di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan Ibu, nama saya Meliana sebagai wali kelas dari kelas 4. Saya mau bertanya kepada Ibu, menurut Ibu, apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau menambahkan atau menyanggah pertanyaan yang dari Bu Meli. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iris Yuliati dari sebagai wali kelas 5. Mungkin saya ingin mencoba menanggapi pertanyaan dari Bu Meli. Menurut saya visi dari sekolah kita itu sudah merupakan profil pelajar Pancasila, karena di sana jelas. Pertama, agamis, menuntut siswa untuk beriman dan berakhlak mulia. Terus santun, jelas ada ya. Inovatif apalagi, dan kreatif juga sudah jelas ada di profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Setelah melihat mengisi kalimat tumpang di sini dengan visi sekolah kita yang asik, apakah sudah relevan dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan pendampingan ini kebut sudah berjalan dengan lancar. Kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua, apalagi guru, rekan guru yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak. Dari kegiatan pendampingan individu ini kita jadi tahu bagaimana cara menyusun sebuah visi
yang berpihak pada murid dan sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Pendampingan individu ini juga memberikan pengalaman kepada kita semua bahwa kita harus merancang visi itu yang memang merupakan mimpi kita itu benar-benar sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang merupakan karakter yang ingin kita wujudkan untuk menyongsong generasi emas. Terima kasih atas kontribusinya, kolaborasinya, dan diskusi aktif dari Bapak Ibu semua. Saya ucapkan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan diskusi hari ini, visi sekolah kita sudah berdiskusi bersama ya. Visi sekolah kita yaitu terwujudnya peserta didik yang asik dan berpihak pada murid serta sesuai dengan perkembangan zaman. Itulah visi sekolah kita yang sudah kita diskusikan bersama. Audio Jungle.